Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini seluruh gereja, tentunya dalam gereja Katolik, para romo yang berkhotbah fokus dengan buah anggur. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sang pokok anggur benar-benar menginspirasikan kepada kita. Anda pasti tahu lagu Yesus pokok dan kita carangnya, lagu-lagu di sekolah minggu di Bina Iman. Lagu itu sangat menginspirasikan saya sejak saya kecil. Waktu saya waktu itu masih kecil lah ya, SD gitulah ya. Kelas 2, kelas 3 itu saya masih ingat persis guru saya, guru sekolah minggu itu. Waktu itu guru saya, mohon maaf ya, gendut orangnya. Jadi lucu, gendut. Jadi gitu. Dia nyanyinya begini. Yesus, dia gayanya sangat atraktif gitu. Itu betul-betul menyemangati saya, menginspirasikan saya, membuat saya bersemangat. Si guru saya itu, kalau nggak salah namanya agak lucu. Mohon maaf lucu. Namanya itu, mohon maaf ya, saya kalau ada yang nama yang sama, bukan untuk apa-apa, bukan saya sebut aja, masih ingat. Beliau mungkin sudah di surga ya. Namanya sangat lucu. Maria Regina Sukawati. Nah, Maria Regina Sukawati. Dan orangnya itu selalu tersenyum, Sukawati. Panggilannya Ibu Suka. Nah, Ibu Suka. Makanya, Bu, suka apa? Saya bilang gitu. Nah, dia menyanyinya begitu atraktif. Yesus pokok dan kitalah jarangnya. Nah, gitu. Yesus pokok dan kitalah jarangnya. Orangnya kan, mohon maaf, badannya kan gendut, ada jarangnya. Jadi saya anak kecil ikut-ikutan. Anda bisa bayangkan, pulang itu sampai di rumah saya, ibu saya tanya, lulus, kamu ngapain? Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Saudara-saudara, kalau saya mendengar bacaan tadi, berapa kali dalam bacaan, perhatikan baik-baik. Dalam bacaan Injil Yohanes dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan terus-menerus tinggal di dalam aku. Terus berapa kali? Lebih dari 6-7 kali, saudara-saudari, dikatakan tinggal di dalam aku. Ini benar-benar menginspirasikan apa? Bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan, wow! Tinggal di dalam Tuhan. Bro, saudara-saudari, hello! Dikatakan tadi, wow. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hello, minta apa saja. Tapi masalahnya, Anda tinggal di dalam Tuhan atau tidak? Tinggallah di dalamnya. Nanti suami katakan pada istri, istriku, tinggallah di dalamnya. Istri pada suami, suamiku, tinggallah di dalamnya. Orang tua pada anak-anak, anakku, mama, tinggallah di dalamnya. Mungkin anak Anda mengatakan, mama papa sudah begini. Enggak, saya bercanda saudara-saudari. Saya mau mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak main-main dengan hal ini. Kalau lagu tadi, Yesus pokok dan kita carangnya, sangat connect dengan bacaan-bacaan yang kita dengar. Tadi dalam bacaan kedua juga dikatakan, yang luar biasa. Yohanes menuliskan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah. Ia di dalam Allah, kembali lagi di dalam Allah. Benar-benar bacaan-bacaan yang menginspirasikan kita, mengajak kita untuk tinggal di dalam Allah. Dan Saulus atau Paulus tadi, punya semangat untuk mewartakan Tuhan, karena dia juga tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudari, benar-benar renungan yang luar biasa untuk kita. Apakah Anda tinggal di dalam Tuhan? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, lagu tadi kalau tanya, Yesus cintaku, aku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, aku cinta kau, kau cinta dia. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan mencintai Yesus. Yesus mencintai kita, dan kita juga mencintai Bapa, Bapa mencintai kita.
Saudara-saudari, ini suatu gambaran, suatu cerita yang luar biasa untuk kita, yang menguatkan kita, meneguhkan kita. Bukan sembarang cerita, tetapi benar-benar menginspirasikan. Saudara-saudara yang terkasih, saya menyadari, berkali-kali saya mengatakan dalam khotbah, saya menjadi Romo belum lama, baru 24 tahun dan tahun depan pesta perak. 25 tahun. Dan selama hampir 25 tahun ini, saya benar-benar merasakan bagaimana luar biasanya tinggal di dalam Allah. Engkau di dalamku, dan kau ada dalamku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Tinggal di dalam Tuhan membuat kita berani mempersembahkan diri kita sampai akhir hayat kita. Dan ini yang terjadi dengan saya hampir pesta perak ini. Lagu tadi, tinggal di dalam Tuhan. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Aku di dalamku, aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan dikatakan, mintalah apa saja. Tetapi sebelum kita meminta pada Tuhan, sebelum kita memohon Tuhan, pertanyaannya apakah Anda mengasihi Tuhan yang selalu mengasihi Anda? Apakah Anda mengasihi Tuhan? Itu dulu kata kuncinya. Mencintai seluruh perbuatanmu, mengasihi hidupmu sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidup kita, sampai kematian menjemput kita. Kita tetap mencintai Tuhan. Dan ini bukan teori, saudara-saudariku yang terkasih. Kalau tadi saya menyanyi lagu sekolah minggu tadi, Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudari, kalau saya renungkan, refleksikan bacaan-bacaan pada hari ini, dan kemudian saya kaitkan, saya kontraskan, saya pertemukan dengan kenyataan hidup. Terkadang kita merasa, Tuhan, hidup ini berat. Tetapi beratnya hidup, sulitnya hidup, entah beban ekonomi atau apa saja yang harus kita sadari, saudara-saudari, harus kita mengerti, kita sadari, kita tidak tinggal sendiri. Kita adalah ranting yang menempel pada sang pokok anggur, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita adalah ranting-ranting yang menempel, bukan lepas. Kalau ranting itu lepas dari sang pokoknya, pokok anggur itu jelas menjadi kering, layu, dan mati. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak manusia, mungkin dulunya luar biasa, mungkin hebat secara duniawi, kaya raya, luar biasa. Tetapi pada saat terlepas dari sang pokok anggur, semua terasa hampa. Saudara-saudari, semua terasa hampa. Yang mau saya katakan kepada Anda di renungan minggu ini tentang Yesus sang pokok anggur. Apakah Anda tinggal di dalam kasih Tuhan? Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Ini benar-benar luar biasa, saudara-saudari. Saya selalu terinspirasi dengan hal itu. Bahkan saya tidak bosan-bosannya, semoga Anda juga tidak bosan kalau ada saya bersharing tentang pengalaman pelayanan saya di bumi Kalimantan ini. Mengapa saya sering sharing? Bukan saya pamer penderitaan, tidak. Tetapi saya mau menguatkan, terutama saya menguatkan para seminaris. Karena saya berkhotbah di depan juga para seminaris Raja Damai Palangkaraya. Supaya mereka juga belajar bagaimana melayani. Para seminaris, menjadi Romo harus tangguh.
Saudara-saudariku yang terkasih, melayani Tuhan harus tangguh. Kesulitan ada, beban ada, penderitaan ada. Ada, akan selalu ada. Belum lama ini ada seorang umat, saya nggak mau sebut namanya, bilang begini. Romo, jadi Romo itu enak. Nggak mikir anak, pendidikan anak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Enak jadi Romo, kami itu pusing. Iya. Kebun tetangga itu selalu lebih enak, lebih bagus daripada kebun kita, saudara-saudari. Anda berpikir, para suami-suami mungkin berpikir, enak jadi Romo ya, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak perlu repot, nggak mikir belanja, nggak mikir ini, nggak mikir itu. Memang, dilihat dari konteks Anda. Anda pikir kami juga nggak berpikir, jadi Bapak itu enak ya? Lu lihat. Lu serius? Loh, serius saudara-saudari yang terkasih. Kami para Romo harus jujur. Kalau saling memikirkan enak-enak, semua mikir enak. Tetapi ini sekarang tuh jadi Romo itu bukan soal enak atau tidak enak. Jadi Bapak itu bukan soal enak atau tidak enak. Jadi kalau ada orang bertanya, Romo jadi Romo enak enggak? Saya mengatakan, kalau enak enggak enak. Kalau ada Romo bilang jadi Romo enak itu bohong. Bohong. Tapi kalau jadi Romo bahagia enggak? Bahagia. Karena enak dan bahagia beda lah yo. Enak itu enak makan enak. Baksonya enak, enak Jo. Ocek secingping, enak bakso. Tetapi jadi Romo enak enggak? Kalau saya jawab jujur enggak enak. Tetapi jadi Romo membahagiakan. Menjadi Romo mendamaikan. Nah ini konteksnya beda. Karena kebahagiaan itu masuk ke dalam dan menjadi bahagia. Bahagia, beda dengan enak. Saudara-saudari yang terkasih, tinggal di dalam Tuhan itu juga bukan soal enak, tapi bahagia. Dan karena kita siap memanggul salib. Memanggul salib itu tidak enak. Yesus berkata, barang siapa mau menjadi pengikutku, harus memanggul salib, menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Dan itu tidak enak. Tetapi dalam Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah daripadaku, karena enaklah bebanku dan ringankah bebanku. Pada saat kita sudah sungguh-sungguh bersatu dan tinggal di dalam Tuhan. Saat kita tinggal di dalam Tuhan, itu kata kuncinya. Tinggal di dalam Tuhan itu bagaimana sih Romo? Kami nggak paham tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan artinya apa? Hidup doa Anda. Kesendirian Anda, kesulitan Anda, beban-beban Anda, kebahagiaan Anda, dan lain sebagainya, Anda persatukan kepada Tuhan. Tuhan, inilah kesulitanku. Tuhan, inilah beban hidupku. Atau inilah kebahagiaanku, Tuhan. Aku hidup bersamamu. Itu kata kuncinya. Ada air mata, itu wajar. Manusia mengeluarkan air mata, itu wajar. Manusia menangis, itu wajar. Tetapi satu hal, untuk orang beriman, air mata bukan derita. Tapi air mata orang beriman adalah air mata syukur. Saya ulangi saudara-saudariku yang terkasih untuk menutup renungan Yesus sang pokok anggur ini. Kalau Anda mengeluarkan air mata, Anda mengeluarkan kesedihan Anda, itu bukan tangisan kepedihan. Tetapi menangislah sebagai orang beriman yang bersyukur. Menangislah dengan rasa syukur. Menangislah dengan rasa syukur. Suami Anda dipanggil Tuhan. Istri Anda dipanggil Tuhan. Anak Anda dipanggil Tuhan. Anda mengalami kesulitan ekonomi. Menangislah dengan syukur. Artinya apa? Artinya Anda percaya bahwa penderitaan Anda bukan beban hidup. Berarti Anda percaya bahwa Anda tinggal di dalam Tuhan. Dan kalau Anda tinggal di dalam Tuhan, tadi Yohanes mengatakan apa? Mintalah apa saja, maka semuanya akan terjadi menurut kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Mintalah apa saja. Tinggallah di dalam Tuhan, saudaraku, saudariku. Tinggallah di dalam Tuhan. Amin. Ingat, kalau suaminya mulai sedih, suamiku, tinggallah di dalamnya. Ayo sama-sama anak seminari, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam. 1, 2, 3 anak seminari. 1, tinggallah di. Kurang bibirnya kurang. Ayo yang di rumah juga, semua yang di rumah. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam. Bibirnya agak buka. Tinggallah di dalam. Sakit. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Romo main-main. Tidak. Saya tidak main-main. Saya justru menguatkan Anda. Semoga renungan minggu ini menguatkan Anda. Amin. God bless you. Mari kita hening sejenak.